Baik, mari kita berdoa. Tuhan kami sungguh bersyukur karena Engkau baik dan Engkau memelihara kami dengan sempurna. Dan malam hari ini kami akan kembali datang untuk belajar kebenaran Tuhan. Sekali lagi bukan hanya supaya kami tidak tersesat, tapi dengan mengetahui kebenaran, kami juga bisa menjadi berkat bagi mereka yang mungkin sedang bergumul atau bahkan rawan disesatkan. Berkati kami semua, mampukan kami bisa mendengar dengan baik, dengan rendah hati mau belajar dan anugerahkan kepada kami pengertian dan berikan kepada kami ketundukan dan biarlah kebenaran yang kami pelajari, yang kami ketahui, yang kami pahami boleh mengubahkan hidup kami. Kami ucap syukur, berkatilah kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, malam hari ini kita akan melanjutkan seri Kristen dan Katolik, persamaan dan perbedaan. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang persamaan, beberapa persamaan yang ada, dan juga kita melihat ada perbedaan, dan salah satunya adalah tentang pandangan terhadap paus. Ya, kita sudah belajar bahwa ternyata bagi Katolik, Petrus dianggap sebagai paus atau pimpinan dari para rasul yang lain, ya, dianggap paling tinggi. Tapi kita sudah membuktikan baik dari Alkitab maupun sejarah sangat tidak mungkin Petrus itu sebagai paus. Kalau ingin tahu alasannya silakan buka, sudah diupload ya di YouTube kita. Dan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan masih tentang paus ya. Memang malam hari ini pokok bahasan tidak banyak. Karena kalau kita mau nyambung dengan Maria, Maria itu membahasanya sangat banyak. Jadi saya khawatir malah setengahnya saja dapat Maria. Jadi saya pikir kita akan selesaikan yang paus saja pada malam hari ini. Apa yang kita pikirkan tentang orang Katolik dalam memandang paus? Apakah kita memikirkan itu sama dengan kita pada waktu kita memandang pemimpin-pemimpin gereja? Apakah seperti itu hormatnya orang Katolik terhadap paus adalah sama seperti jemaat menghormati pemimpin gereja? Atau sama seperti menghormati ketua sinode lah kira-kira begitu. Mungkin banyak orang pikir, iyalah umat Katolik menghormati paus ya seperti kita hormati ketua sinode lah kira-kira begitu ya. Ternyata tidak. Nah kita akan lihat bagaimana sebenarnya Katolik itu menempatkan paus di dalam organisasinya mereka ya. Bagi Katolik, saudara sekalian, cukup mengagetkan bahwa bagi mereka, paus adalah dianggap sebagai kepala gereja. Jadi jauh lebih tinggi dari sekedar ketua sinode. Paus bagi orang Katolik sekali dianggap sebagai kepala gereja. Tentu ada sumber-sumber resmi dari mereka yang mengungkapkan hal ini ya. Yang pertama dari Katekismus Gereja Katolik KGK. Ingat ya, KGK ini dianggap sebagai tradisi yang sejajar dengan Alkitab. Kebenarannya itu sejajar kira-kira begitu. Nah, apa yang tertulis dalam KGK 882? Paus, Uskup Roma, dan penerus Santo Petrus adalah sumber dan dasar yang tetap dan kelihatan dari kesatuan para uskup maupun seluruh umat beriman. Sebagai wakil Kristus dan gembala seluruh gereja, ia memiliki kuasa penuh, tertinggi, dan universal atas seluruh gereja yang dapat ia laksanakan setiap saat tanpa terhalang. Pengakuannya luar biasa ya. Saya pikir tidak ada satupun gereja Protestan yang mengakui ketua sinodenya seperti ini. Tidak ada. Tetapi bagi Katolik, paus itu menerima satu kehormatan, tempat yang begitu tinggi. Punya kuasa penuh, kuasa tertinggi, bersifat universal atas semua gereja. Dan itu melekat tanpa ada yang bisa menghalangi. Jadi sangat tinggi sekali posisi paus di dalam gereja Katolik. Dari KGK 883, Dewan atau Kolegium para uskup tidak mempunyai wewenang kecuali
bersama Paus. Kepala mereka. Wewenang ini dipegang oleh mereka secara penuh dalam suatu konsili ekumenis. 885. Kolegium ini memiliki kepala, yaitu Paus, penerus Petrus, dan para anggota, para uskup yang menggantikan para rasul. Jadi bagi gereja Katolik ya, uskup-uskup itu tidak peduli seberapa banyak pun mereka, tetap mesti tunduk kepada Paus. Mereka tidak punya wewenang apapun, kecuali ada Paus di situ. Ya, jadi benar-benar posisinya tak tergoyahkan ya. Tak tergoyahkan. Dari Lumen Gentium. Ini juga dokumen resmi dari Gereja Katolik ya. Lumen Gentium. Nomor 22. Sebagaimana menurut kehendak Tuhan, Santo Petrus dan para rasul lainnya membentuk satu dewan apostolik. Tapi di mana ini ya? Santo Petrus dan para rasul membentuk satu dewan apostolik. Tidak ada dalam Alkitab. Saya belum pernah baca dari Kisah Rasul dan tulisan-tulisan Paulus di mana Petrus dan para rasulnya membentuk satu dewan apostolik. Tidak ada ya. Tapi ingat kenapa bisa muncul ajaran ini? Ya karena bagi mereka Alkitab bukan satu-satunya otoritas. Mereka bisa menimbulkan itu dari tradisi, dari magisterium, dari sidang-sidang gereja, dari ajaran Paus. Ya jadi tidak heran, banyak klaim-klaim mereka yang kalau ditanya dasar Alkitabnya apa? Tidak ada. Dan bagi mereka tidak masalah karena Alkitab bukan satu-satunya otoritas. Demikian juga Paus, penerus Petrus dan para uskup, penerus para rasul, membentuk satu tubuh. Paus sebagai penerus Petrus adalah kepala dewan ini. Dan memiliki kuasa penuh tertinggi dan universal atas gereja. Yang dapat selalu dijalankan secara bebas. Jadi pola pemikirannya adalah Petrus ini adalah kepala para rasul. Petrus digantikan Paus, para rasul digantikan uskup. Maka dalam angan-angan mereka, Petrus dianggap mendirikan satu dewan apostolik, kemudian dilanjutkan dengan kepausan yang dipimpin Paus, di bawahnya ada uskup-uskup yang menggantikan para rasul. Paus ini punya kuasa tertinggi yang mutlak atas gereja dan bisa dijalankan secara bebas. Ya tidak heran kalau model begini maka ajaran mereka satu. Tergantung apa kata Paus. Diturunkan terus sampai ke bawah. Tidak ada yang berani membuat tafsiran yang berbeda. Saya pikir tidak ada yang berani. Ya karena sudah diindoktrinasi. Paus itu penafsir Alkitab yang waktu nafsir Alkitab itu tidak bisa salah. Ada nanti kalau kita lihat itu ada namanya infallibility of the Pope. Ya karena itu ketika banyak orang Katolik menganggap apa itu Protestan banyak cabangnya. Kita mah satu. Iya wajar satu lah, semua terpusat kok. Wajar aja kalau satu. Siapa yang mau berani menentang? Tidak ada yang berani menentang. Pucuk pimpinannya Sang Paus kok. Ya kita Protestan tidak punya sistem yang seperti itu. Ya wajar kalau berbagai pandangan. Ya. Dan itu tidak masalah juga. Ya. Dalam Lumen Gentium nomor 23, Paus sebagai wakil Kristus dan gembala seluruh gereja memiliki kekuasaan tertinggi atas seluruh gereja. Kesatuan umat Allah didukung oleh kesatuan para uskup di bawah satu kepala, yaitu Paus. Jadi sumber resmi ya, ini bukan karangan ya, sumber resmi dari dokumen resmi Gereja Katolik yang namanya Lumen Gentium, yang itu dilahirkan dari Konsili Vatikan II di 1964. Pengakuannya luar biasa. Masih lanjut lagi tentang pengakuan Katolik Paus sebagai kepala gereja ya. Dari dokumen magisterium yang modern, yaitu dari Kongregasi Ajaran Iman yang diterbitkan 1998 dalam tema Primasi Penerus Santo Petrus dalam Misteri Gereja, menegaskan Paus sebagai penerus Petrus tidak hanya memiliki primasi kehormatan, tetapi juga primasi yuridiksi sejati yang mencakup seluruh gereja. Primasi ini berarti kuasa untuk mengajar, menguduskan,
dan memimpin seluruh umat Allah di bumi. Jadi tidak salah kalau kita menganggap Katolik memandang paus itu sebagai kepala gereja. Dia yang punya otoritas penuh atas seluruh gereja. Jadi seperti itulah orang Katolik memandang paus sangat tinggi sekali. Tidak sama seperti kita memandang pemimpin gereja atau ketua sinode. Mereka jauh memandang paus dengan kedudukan yang sangat-sangat tinggi. Dan inilah bedanya kita dengan Katolik. Bagi kita tidak mungkin mengakui paus sebagai kepala gereja. Tidak mungkin. Karena bagi kita orang Kristen, kepala gereja adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus tidak pernah memberikan kedudukannya itu kepada yang lain. Tuhan Yesus tidak pernah mengangkat seseorang untuk menjadi wakilnya memerintah seluruh gereja di dunia. Tidak ada. Kepala gereja, dari berdirinya gereja sampai selama-lamanya hanyalah Tuhan Yesus saja. Kita lihat ayat-ayat firman Tuhan yang menegaskan hal ini, bahwa kepala gereja bukanlah siapapun kecuali hanya Tuhan Yesus saja. Efesus 1 ayat 22 dan 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan dalam segala sesuatu. Jelas sekali Paulus mengatakan kepala gereja adalah Tuhan Yesus sendiri, bukan yang lain. Ya. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Kita lihat ya, ketika Katolik meninggikan paus sebagai kepala gereja punya otoritas penuh, Alkitab yang lebih dulu ada mengatakan Kristus adalah kepala gereja, jemaat semua adalah tubuhnya. Apakah Katolik tidak membaca itu? Pasti baca. Lalu bagaimana mereka tetap menempatkan paus itu sebagai kepala gereja? Ya lagi-lagi polanya adalah dianggap sebagai tadi penerus Petrus, dan Petrus dianggap ditunjuk Yesus sebagai wakil atau penerusnya dia. Ini sudah salah kaprah semua. Yesus tidak pernah menempatkan Petrus sebagai kepala dari para rasul. Tidak pernah ada. Ini sudah satu dasar yang sudah salah ya. Kalau menganggap Yesus memilih Petrus sebagai kepala para rasul. Dan dari kesalahan itu lanjut terus sampai hari ini. Dianggap paus itu sebagai kepala gereja. Jadi sangat bertentangan dengan apa yang menjadi catatan Alkitab. Kita akan lihat kutipan-kutipan baik dari bapak-bapak gereja maupun teolog-teolog tentang hal ini ya. Bagaimana mereka meresponi pandangan Katolik yang mengangkat paus sebagai kepala gereja. Yang pertama dari Ambrosius dari Milan. Kristus adalah kepala gereja dan gereja adalah tubuhnya. Di dalam dia tidak ada kepala yang lain. Tidak ada kepala yang lain. Maka dengan kata-kata Ambrosius ini ya tentu kita berani harus mengatakan ya salah. Kalau mengangkat kepala gereja yang lain ya, karena Kristus satu-satunya. Dari Yohanes Chrysostomus, tidak ada manusia, entah rasul atau malaikat yang menjadi kepala gereja, hanya Kristus sendiri. Ini sudah sangat beda ya. Katolik menganggap paus sebagai kepala gereja. Kita berdasarkan firman Tuhan menolaknya.
Paus bukan kepala gereja. Dari Martin Luther, kepala gereja bukanlah paus, tetapi Kristus sendiri. Paus hanyalah seorang manusia dan tidak memiliki hak untuk mengangkat dirinya menjadi kepala atas tubuh yang sudah memiliki kepala surgawi. Dengan berani ya Luther bersuara ya, padahal dia hidup dalam kekuasaan gereja Katolik yang luar biasa pada waktu itu ya. Tapi dia berani bersuara karena dia tahu yang dia suarakan itu kebenaran. Ya. Dia berani bersuara dengan lantang. Paus bukan kepala gereja. Kemudian dari John Calvin. Kristus adalah satu-satunya kepala gereja. Ia tidak menyerahkan kehormatan ini kepada siapapun. Tidak kepada malaikat, tidak kepada manusia. Ini menjadi kunci ya. Mengapa kita tidak percaya Paus sebagai kepala gereja? Tepat seperti yang Calvin katakan. Kristus sendiri tidak ada baik dalam catatan Alkitab maupun catatan tradisi gereja di mana Yesus itu memberikan hak kepala gereja kepada Petrus. Tidak ada. Lagi-lagi kenapa Katolik bisa dapatkan itu ya penafsiran yang salah dari Matius pasal 16 itu. Yang dikatakan engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Batu karang bukan Petrus. Batu karang adalah pengakuan Petrus yang sebelumnya dia mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Luar biasa ya, kegagalan memahami firman Tuhan menghasilkan satu kesalahan yang turun-temurun diajarkan. Fatal ya. Gagal memahami kebenaran firman menghasilkan satu kesalahan dan itu berdampak bisa sangat luas sekali. Seandainya dari awal Katolik bisa menafsirkan kata-kata Yesus yang mengatakan engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Seandainya mereka bisa menafsirkan memahaminya dengan tepat. Saya pikir ajaran Paus adalah kepala gereja tidak akan muncul ya. Kita lihat di sini ya, apa yang kita bisa pelajari? Betapa pentingnya memahami firman Tuhan secara benar. Kegagalan kita memahaminya melahirkan satu konsep yang salah. Konsep yang salah melahirkan cara hidup yang salah. Berapa serius kita mau memandang kebenaran firman Tuhan? Seberapa serius kita mau belajar firman Tuhan? Seperti yang pernah saya ngomong ya, terlalu banyak orang Kristen yang tidak suka belajar firman. Terlalu banyak. Dan dianggap itu biasa. Orang Kristen yang tidak suka belajar firman itu tanda bukti nyata tidak serius dengan kekristenannya. Jelas itu. Kalau kita serius ikut Tuhan, kita mesti mau serius ya, belajar firman Tuhan. Karena itulah yang akan mengubahkan kita, meluruskan kita, mempengaruhi hidup kita. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih terus diberikan anugerah untuk punya kesetiaan dalam belajar ya. Dari John Wesley, Kristus adalah kepala gereja dan hanya Dia. Setiap pemimpin, pendeta atau uskup hanyalah pelayannya. Dan ini adalah pandangan yang benar pastinya ya. R.C. Sproul tentang hal ini juga dia bersuara ya. Kristus tidak menunjuk pengganti dirinya sebagai kepala gereja. Ia tetap kepala sekarang dan selamanya. Petrus dan para rasul hanyalah hamba yang melayani di bawah kepala. Hamba yang melayani di bawah kepala. Ya, jadi itu kutipan-kutipan ya baik dari Bapak Gereja, para reformator, juga teolog-teolog modern ya. Bagaimana mereka memandang akan ajaran Paus, ajaran Katolik yang meninggikan Paus sebagai kepala gereja. Dengan satu kutipan-kutipan yang tegas dan jelas menolak akan ajaran itu ya.
Dan memang Alkitab itu tidak pernah mengajarkan adanya rasul yang superior, lebih tinggi dari yang lain. Tidak ada. Kita sudah bahas itu ya. Dan kita akan coba ulangi lagi. Bagaimana salah besar kalau dianggap Petrus itu kepala para rasul, Petrus dilanjutkan oleh Paus, para rasul dilanjutkan oleh uskup. Itu satu pola yang sudah salah dari dasarnya. Alkitab tidak pernah mengajarkan adanya rasul yang superior dari yang lain. Buktinya apa? Kita pernah singgung ini ya. Petrus pernah ditegur di depan umum dengan keras oleh Paulus. Artinya kalau memang Petrus itu adalah kepala para rasul, tidak mungkinlah berani Paulus itu menegur dengan keras di depan banyak orang. Jadi kalau Paulus berani melakukan itu menjadi dasar yang kuat untuk mengatakan Petrus tidak pernah diangkat menjadi pemimpin para rasul. Dan Paulus sendiri itu seringkali menyejajarkan dirinya dengan banyak orang. Alkitab sekali lagi tidak pernah mengajarkan adanya para rasul yang superior, lebih tinggi dari yang lain. Tidak ada. Paulus itu yang kita kenal sebagai rasul yang hebat, itu seringkali menyejajarkan dirinya dengan yang lain. Dengan para penatua, dengan para pelayan Tuhan. Dia menyebutnya sebagai sahabat, sebagai rekan sekerja. Tidak pernah ada Alkitab mengajarkan adanya superioritas dari seorang pemimpin gereja. Bahkan Paulus sendiri sering menyebut yang lain sebagai rekan sekerja. Ya. Bukti yang lain adalah sidang Yerusalem dalam Kisah Rasul 15. Menunjukkan bahwa tidak ada rasul yang superior dari yang lain. Buktinya apa? Yaitu keputusan yang, karena keputusan tidak didapatkan dari keputusan satu orang, tetapi didapatkan melalui perundingan para rasul dan penatua. Mereka rapat dulu, mereka diskusi dulu, mereka tukar pikiran dulu, baru mereka putuskan. Tidak pernah ada tuh dalam Alkitab Petrus pengambil keputusan tunggal. Tidak ada. Tidak ada tuh Petrus kemudian mengambil keputusan dan kemudian masih ditaati oleh semua rasul yang lain. Tidak ada, saudara. Tapi yang ada dalam sidang Yerusalem, para rasul dan penatua itu mereka musyawarah, mereka tukar pikiran, mendiskusikan, lalu mereka mengambil keputusan bersama. Dan Alkitab itu kalau mengajarkan adanya jabatan-jabatan gerejawi. Di dalam Alkitab ada apa? Ada pendeta? Tidak ada pendeta dalam Alkitab. Dalam Alkitab jabatan gerejawinya apa? Penatua. Atau nama lainnya adalah tua-tua. Atau nama lainnya adalah penilik jemaat. Itu adalah jabatan yang sama ya. Tua-tua, penatua, penilik jemaat, itu jabatan yang sama. Dan diaken. Ini dua yang pernah ada dalam tulisan-tulisan Paulus ya. Tentang para pelayan gereja. Penatua dan diaken. Tidak pernah disinggung sedikit pun tentang jabatan paus. Kalau memang Yesus mengangkat Petrus sebagai pemimpin para rasul, saya yakin Paulus itu pasti akan mengutipkah atau menyinggungkah, dan itu tidak pernah ada sama sekali. Tidak pernah ada sama sekali. Ya. Jadi kalau di gereja ada pendeta, ada guru Injil, salah dong kalau begitu ya. Dalam Alkitab nggak ada itu. Alkitab adanya penatua dan diaken. Nah, penatua sebenarnya guru Injil, pendeta itu ada dalam pemahaman penatua ini sebenarnya. Karena dalam penatua ini, kalau di dalam kita belajar, itu ada yang namanya penatua yang mengajar, yaitu pendeta, guru Injil. Ada penatua yang administratif, yaitu pembimbing gereja. Ya. Diaken, ya itu pelayan-pelayan meja, ya diakonia melayani. Ya. Jadi meskipun istilahnya tidak ada, ya tapi peran pelayanannya ada ya. Pendeta, guru Injil itu adalah dalam konteks penatua ya. Jadi jangan salah ya, penatua itu bukan orang tua ya. Keliru kalau menganggap penatua itu harus orang yang tua. Karena rambutnya sudah putih, ya. Yang jalannya sudah lambat. Bukan, itu salah kaprah itu. Penatua ada dua ya, yang mengajar dan yang sifat administratif. Ya. Tidak harus
yang rambut putih ya, harus. Kita lanjut lagi tentang infallibility of the Pope. Tentang paus yang punya sifat infallible, yang gak bisa salah. Nah itu ada lagi-lagi di dalam dokumen Roma Katolik yang dihasilkan dari Konsili Vatikan I 1870 ya, tentang Pastor Aeternus. Di sana dikatakan, kami mengajarkan dan menyatakan bahwa gereja Roma karena kehendak Tuhan sendiri memiliki primasi kekuasaan atas seluruh gereja. Paus Roma memiliki kuasa yuridis tertinggi dan universal atas seluruh gereja. Bukan hanya dalam hal iman dan moral, tetapi juga dalam disiplin gereja. Kalimat berikutnya, dan apabila Paus berbicara ex cathedra, yaitu pada waktu dia berbicara dari tahta Petrus, dan waktu itu dia ngajar dalam hal iman dan moral, dipastikan bahwa Paus pada waktu itu bebas dari kesalahan, infallible, karena jaminan ilahi yang diberikan Kristus kepada gerejanya. Wah. Jadi Paus bagi gereja Katolik punya sifat infallible. Memang tidak seluruh hidupnya infallible ya. Karena banyak paus juga yang pelanggaran-pelanggarannya cukup serius. Ya. Tapi yang dikatakan sebagai infallible adalah ketika paus itu duduk di kursi atau tahta Petrus, kira-kira gitu ya. Di kursi kebesarannya, lalu dia ngomong soal Alkitab, ngomong soal moralitas, ngomong soal iman, maka pada waktu itu dijamin 100%. Apa yang diajarkan itu infallible, tidak bisa salah. Itu salah satu indoktrinasi yang kuat di dalam gereja Katolik. Sehingga lagi-lagi ya, tidak mengherankan kalau ajaran mereka satu. Karena kalau sudah mengklaim, begitu Paus duduk di kursi Petrus, ya, lalu ngomong tentang firman, ngomong tentang moral, maka semua tafsir yang lain pasti dianggap salah. Karena bagi mereka pada waktu Paulus dengan ex cathedra itu, dianggap itu diilhami oleh Tuhan. Jadi yang disampaikan itu, tafsiran ajaran itu pasti benar. Kalau orang sudah terima indoktrinasi begini, berani enggak memiliki penafsiran yang beda? Enggak berani, dikucilkan nanti. Karena disiplin gereja itu pasti. Ya, jadi tidak heran ya kalau ajaran mereka memang ya satu. Karena sudah dikondisikan seperti itu. Ya. Jadi ada sifat infallible dalam diri Paus, meskipun tidak seluruh hidupnya, tapi pada waktu dia ngajar tentang iman, menafsirkan Alkitab, tentang moral, dan itu dikatakan dari tahta Petrus, maka yang diomongkan itu infallible. Memang kalau Paus hanya ngobrol-ngobrol sehari-hari bisa fallible ya, bisa salah ya. Tapi kalau sudah duduk sini, ini bukan tahta Petrus ya, bukan. Sudah duduk di tahta Petrus ya dengan semua kebesarannya, ngomonglah itu dia. Tapi apakah kita setuju dengan hal itu? Tentu kita sebagai orang Kristen akan mengatakan tidak ada infallibility of the Pope. Yang adalah fallibility. Tetap ada kemungkinan salah dari Paus. Bahkan ketika dia duduk di tahta Petrus, bahkan ketika dia pada waktu itu sedang mengajar firman, mengajar moral, tetap ada kemungkinan salah. Karena bagi kita yang punya sifat infallible, itu hanya Tuhan saja. Hanya firman Tuhan saja. Di lain itu pasti bisa fallible, bisa salah. Jadi kekristenan menolak ya infallibility of the Pope, dan ini juga menjadi perbedaan yang terang ya. Alkitab tidak pernah mengatakan adanya orang yang infallible. Bahkan dalam hal berkhotbah, menafsir Alkitab, mengajar moral, tidak ada. Alkitab mengatakan ada orang yang benar-benar tidak mungkin salah pada waktu itu, mengajarkan itu. Hanya Tuhan Yesus.
Hanya Allah, hanya firman Tuhan saja yang infallible. Yang lainnya bisa salah. Akan sangat mungkin salah. Nah, ini penting juga bagi orang Protestan ya. Meskipun kita seringkali menolak infallibility of the Pope, tapi mungkin banyak orang Protestan yang fanatik terhadap tokoh tertentu, maka semua yang dia katakan tokoh itu pasti benar. Yang lain kalau tidak sesuai dengan tokoh itu pasti salah. Nah, itu kita jatuh ke sisi yang lain ya, kita menolak infallibility of the Pope. Kita mungkin terlalu kagum sama satu tokoh, kita menganggap semua ajaran yang beda sama tokoh ini pasti salah. Ya, apa bedanya kita dengan orang Katolik dengan indoktrinasi infallibility of the Pope? Kita mesti kembali ke sola scriptura itu ya. Hanya firman Tuhan yang tidak ada kemungkinan salah. Hanya Allah yang tidak ada kemungkinan salah. Semua hamba Tuhan, pengajar, pengkhotbah, siapapun itu, tetap ada kemungkinan salah. Termasuk diri kita. Tetap ada kemungkinan salah. Karena itu jangan merasa, aku sudah belajar, aku sudah banyak tahu, aku pasti tidak mungkin salah. Jangan. Kita harus membuka diri kita selalu siap dikoreksi. Harus membuka diri kita selalu siap untuk dikoreksi. Kalau kita salah, kita mesti bersyukur. Oh, terima kasih, kamu sudah nyatakan aku salah. Termasuk semua jemaat ya. Kalau hamba Tuhan di gereja kita ada yang salah, tidak apa-apa saudara ngomong. Tapi mesti harus tahu salahnya apa. Tentu pembandingannya firman Tuhan ya. Jangan bandingkan dengan pembicara lain ya. Musuh itu salah loh. Itu katanya pendeta sana begini. Masa saya disalahkan karena pendeta lainnya? Janganlah. Misalnya ngomong gini, musuh salah loh. Ini ayatnya begini. Oh ya tanya, saya akan terima kasih banget loh. Tujuan Tuhan ini salah, kurang tepat loh. Ini ayatnya begini loh. Wah itu pasti akan terima kasih banget. Ya, karena kita tidak pernah menganggap siapapun itu infallible. Semuanya bisa salah. Ya, itu harus menjadi spirit kita bersama ya. Bagaimana kita meninggikan Tuhan Allah, meninggikan firman Allah di atas segala-galanya. Ya. Martin Luther tentang hal ini dia mengatakan apa? Kita tidak bisa menaruh iman pada manusia manapun. Karena hanya firman Allah yang tidak dapat salah. Paus dan konsili bisa salah. Tetapi firman Tuhan berdiri selama-lamanya. Oh ini luar biasa Martin Luther. Dan ini harus menjadi spirit kita juga ya. Hanya firman Tuhan yang tidak bisa salah. Aku bisa salah. Dia bisa salah. Kita bisa salah. Tapi firman Tuhan tidak bisa salah. Jadi kalau kita ingin mengatakan ini salah, ini benar, lagi-lagi kembalilah kepada firman Tuhan sebagai dasarnya ya. Dari Philip Schaff, ini seorang sejarawan gereja ya, penulis sejarah gereja yang sangat baik sekali ya. Dan dia juga menyoroti ya tentang dogma infallibility of the Pope itu ya. Dan dia mengatakan apa? Dogma infallibility adalah mahkota yang dibuat manusia untuk menutupi ketidakkonsistenan gereja Roma. Wah luar biasanya. Sejarawan kan pasti tahu sejarah semua ya. Dari awal berdirinya bagaimana, apa semua yang terjadi. Dan waktu dia mendapatkan satu realita bahwa gereja Katolik ini membuat dogma infallibility of the Pope. Maka Philip Schaff langsung sadar. Oh ini adalah mahkota yang dibuat manusia untuk apa? Menutupi ketidakkonsistenan gereja Roma. Kenapa? Karena doktrin infallibility of the Pope itu baru lahir tahun 1870. Dan Philip Schaff mengatakan doktrin itu bukan dari Alkitab. Juga bukan dari tradisi gereja kuno. Jadi lahirnya ini baru. Dibanding dengan gereja-gereja abad-abad permulaannya. Di abad 19 baru muncul doktrin Paus tidak bisa salah waktu dia ex katedra itu. Dan dalam analisa Philip Schaff, dia mengatakan, gereja Katolik membuat doktrin ini. Untuk apa? Menutupi ketidakkonsistenan. Kalau gereja Katolik tidak punya doktrin ini,
ketidakkonsistenannya itu akan makin meluas, makin meluas. Sehingga harus dikerucutkan kepada satu pemimpin yang dianggap tidak bisa salah. Masuk akal, analisa dari sejarawan gereja ini. Kalau dibiarkan, ya akan terjadi berbagai macam penafsiran dan berbagai macam praktek yang berbeda dalam gereja Katolik. Maka mesti diangkat satu pemimpin yang dianggap infallible. Baru semua bisa mengerucut ke sana. Satu ajaran, satu penafsiran. Ya, kalau begitu ceritanya, saya pikir analisa Philip Schaff ini sangat tajam sekali. Dan saya setuju dengan analisanya dia, ya pastinya. Doktrin ini tidak lahir dari Alkitab pastinya, dan tidak dari tradisi gereja kuno, ya, tapi baru di abad 19. Dari John Calvin, Paus mengklaim dirinya tidak dapat salah, namun sejarah menunjukkan bahwa mereka telah berbuat kesalahan yang tak terhitung jumlahnya. Ya mirip sama Philip Schaff ya. Calvin juga mendapati paus-paus itu ya telah membuat banyak kesalahan yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga kalau tidak dibuat doktrin infallibility, maka mungkin akan berbuat salah makin terang, makin banyak, dan lain sebagainya. Ya. Dari John Knox, Gereja Roma mengajarkan paus tidak bisa salah. Namun kami tahu dari sejarah, tidak ada yang lebih sering salah daripada paus. Ini bukan saya ngomong ya. Ini adalah John Knox. Kebenaran tidak diikat pada kursi Roma, tetapi pada firman Allah. Jadi baik Calvin maupun John Knox itu mengatakan dari sejarah mereka telah mendapati terlalu banyak kesalahan yang dibuat oleh para paus. Nah sekarang kita akan lihat ya, bukti-bukti sejarah tentang kesalahan-kesalahan dalam kepausan. Untuk menguatkan apa yang dikatakan Philip Schaff, Calvin, dan juga John Knox. Kita akan lihat beberapa kesalahan dalam kepausan di sepanjang sejarah. Misalnya begini. Tahun 1378 itu ada 2 paus. Tidak tahu kok bisa ada 2 paus, tidak tahu ya. Saya juga belum pelajari, tapi faktanya begitu. Di 1378 ada 2 paus, yaitu Paus Urban ke-6 dan Paus Clement ke-7. Jadi gereja dipimpin 2 paus pada waktu itu. Nah, perpecahan yang ditandai oleh adanya 2 paus itu terus berlangsung. Ya kelihatannya memang ada perpecahannya sehingga menimbulkan 2 paus. Dan perpecahan itu dikatakan terus berlangsung dan masing-masing paus punya penggantinya sendiri-sendiri. Dan itu berlangsung sampai tahun 1409. Jadi cukup lama ya, dari 1378 sampai 1409 ada 2 kepausan dan masing-masing menurunkan penerusnya sendiri-sendiri ya. Sampai pada di mana ada konsili Pisa atau sidang gereja di Pisa, itu kemudian memecat kedua paus itu. Dia tidak bisa dirukunkan ini sudah ya. Sama-sama pegang kekuasaan. Jadi daripada sudah di-cut saja kedua paus ini, lalu diangkat paus yang baru, yaitu Paus Alexander V. Jadi bisa membayangkan kondisinya ya. Ada 2 pemimpin yang kelihatannya sudah diapain gitu, tidak mau satu, tetap pegang masing-masing. Akhirnya gereja sidang sudah dipecat aja dua-duanya, daripada tidak mau rukun, kira-kira begitu. Pecat aja dua-duanya, munculkan pemimpin yang baru. Kita lihat apakah itu menyelesaikan masalah. Tetapi setelah kedua paus lama yang sudah dipecat, tetapi ternyata kedua paus yang sudah dipecat itu ternyata tidak mau turun tahta. Jadi sekarang timbul berapa paus? 3 paus. Ada 2 untuk membereskan, pecat dua-duanya, munculkan 1, dua-dua yang dipecat tidak mau turun. Jadi sekarang ada 3. Keadaan ini terus berlangsung sampai 1417. Di mana muncul konsili Konstans yang memecat ketiga paus yang ada. Lalu mengangkat paus yang baru, yaitu Paus Martin ke-5. Ceritanya begitu ya. Jadi
Apakah mungkin ada infallibility of the Pope dengan cerita yang semacam ini? Dua paus yang berbeda pasti kebijakan dan ajarannya. Disatukan tidak bisa, dipecat dua-duanya munculkan satu, yang dipecat tidak mau turun akhirnya jadi tiga. Mungkinkah tiga-tiganya infallible? Tidak mungkin. Jadi memang benar ya, di dalam kepausan ada banyak kesalahan yang terjadi di dalam sejarah mereka. Yang lain lagi, sebelum tahun 1870, yaitu lahirnya doktrin infallibility of the Pope ini ya, ada suatu katekismus yang disebut Kinan's Doctrinal Catechism. Lalu di dalam katekismus itu ada tanya jawab semacam ini, coba perhatikan ya. Jadi ini sebelum lahirnya doktrin paus yang tidak bisa salah itu, di dalam katekismus Kinan's itu ada tanya jawab begini. Pertanyaan, haruskah orang Katolik percaya bahwa paus itu infallible? Jawaban dari katekismus itu adalah, ini adalah penemuan Protestan katanya. Bukan ajaran Roma Katolik, ajaran paus. Kecuali kalau itu diterima oleh semua bishops, tidak mengikat. Jadi katekisme Kinan's ini juga punya Katolik ya. Dan ini ada sebelum 1870 munculnya doktrin paus yang tidak bisa salah. Di dalam dokumen mereka ternyata pernah ada pertanyaan, apakah Katolik percaya paus itu infallible? Dalam dokumen dikatakan itu bukan ajaran Katolik, itu ajaran Protestan. Dan mereka mengatakan paus itu kecuali ajaran yang diterima oleh semua bishop, ajaran itu tidak mengikat. Itu berarti pendapat pribadinya paus. Berarti paus tidak pernah dianggap sebagai penafsir Alkitab yang tidak bisa salah ya. Tetapi apa yang terjadi pada tahun 1870 ketika doktrin infallibility of the Pope ini keluar, bagian ini dihapus dari katekismus itu secara diam-diam tanpa penjelasan. Sudah tahu maksudnya? Bahwa sejak dari awalnya Katolik sendiri tidak mengakui paus tidak pernah salah. Bahkan mereka menganggap ajaran itu diajarkan oleh Protestan untuk menyerang Katolik. Dan mereka pada awalnya mengatakan ajaran paus itu dianggap mengikat kalau diterima oleh semua bishops. Bukan ajaran pribadi, tapi sudah menjadi ajaran yang disimpulkan bersama. Itu awalnya begitu. Tetapi setelah lahirnya doktrin infallibility of the Pope ini, catatan itu dihapus dari katekismus Kinan's itu. Dan dihapusnya diam-diam, tidak ada penjelasan. Jadi lahirnya doktrin ini lahir dari ketidakjujuran juga sebenarnya ya. Dan data ini dari mana? Dari tulisan Loren Butner di dalam bukunya Roman Catholicism. Ya, dia mempelajari dengan detail seluk-beluk Roma Katolik. Dan dia mengungkap akan fakta ini ya. Lalu berikutnya, kesalahan dalam sejarah tentang kepausan. Sejarah mencatat para paus itu sering bertentangan satu dengan yang lain. Sering bertentangan satu dengan yang lain. Misalnya, Paus Gregory pertama menolak gelar paus dari Kaisar Phocas. Dan ia mengatakan bahwa orang-orang yang menggunakan gelar universal bishop adalah antikristus. Jadi ada paus yang namanya Gregory I itu menolak gelar paus. Karena bagi dia itu dianggap antikristus. Ini paus loh ya. Tetapi pada tahun 607, Boniface III menggunakan gelar paus itu. Dan dengan demikian juga paus-paus sesudahnya. Jadi pemimpin Katolik yang namanya Gregory I ini menolak gelar itu. Tapi ternyata di 607, pemimpin Katolik yang namanya Boniface III itu menggunakan dan kemudian diteruskan sampai sekarang. Berarti kan memang ada pertentangan. Satu menganggap gelar paus ini bisa identik dengan antikristus.
Yang satunya, yang lain ngomong, enggak kok kami terima. Apakah kedua-duanya bisa sama-sama infallible? Tidak mungkin. Ini sudah ngomong iya dan tidak ya. Satu ngomong tidak, satu ngomong iya. Tidak mungkin dua-duanya benar. Lalu bukti yang lain bahwa para paus sering bertentangan satu dengan yang lain. Pada tahun 1590, Paus Sixtus V mengeluarkan Alkitab edisi Latin Vulgata itu ya. Kitab suci bahasa Latin. Yang dinyatakannya sebagai edisi yang terakhir. Jadi 1590 ada paus yang namanya Paus Sixtus V itu mengeluarkan Alkitab edisi Latin Vulgata dan dia mengatakan ini adalah edisi yang terakhir. Dan ia melarang dengan ancaman kutukan bagi siapapun yang mengeluarkan edisi yang baru. Kecuali sama persis dengan edisi yang dia keluarkan. Jadi Paus Sixtus ini mengklaim bahwa Alkitab yang dia keluarkan, yang dia sudah rekomendasi, itu yang paling benar. Tidak boleh ada keluarkan versi yang baru, yang berbeda. Kalau ada, akan dianggap terkutuk. Tapi apa yang terjadi? Setelah Paus Sixtus ini meninggal, ya, para ahli teologi menemukan banyak kesalahan pada edisi Latin Vulgata yang sedang ia keluarkan. Banyak kesalahan. 2 tahun setelah itu, Paus Clement ke-8 mengeluarkan edisi Latin Vulgata yang baru. Dan edisi inilah yang dipakai sampai sekarang. Ya ini kan pertentangan. Paus Sixtus ngomong ini yang kukeluarkan ini paling benar. Kalau yang lain keluarkan yang beda, terkutuk dia. Ternyata setelah dia mati, diteliti banyak kesalahan dalam edisi Vulgata terbitan Paus Sixtus yang ke-5. Apakah ini cocok dengan doktrin infallibility of the Pope? Sangat jauh dari kecocokan ya. Bukti yang lain, bahwa para paus seringkali bertentangan satu dengan yang lainnya. Yaitu Paus Eugene ke-4 menghukum Joan of Arc dengan jalan dibakar hidup-hidup karena dia dianggap sebagai dukun atau tukang sihir. Tetapi tahun 1919 Paus Benedict XV menyatakan Joan of Arc sebagai orang suci. Beda banget ya. Paus Eugene ke-4 menghukum orang ini dianggap dukun. Tapi ternyata Paus setelah dia, Benedict ke-15 mengatakan ini bukan dukun, ini orang suci. Bisakah dua-duanya benar? Gak bisa satu ngomong dukun, satu ngomongnya orang suci. Ini bedanya luar biasa. Tapi ini terjadi dalam sejarah kepausan. Ya, ini pertentangan satu dengan yang lainnya. Masih ada lagi tentang kepausan, ya, para paus yang seringkali bertentangan dengan yang lainnya. Paus Sixtus V menganjurkan pembacaan Alkitab. Tetapi Paus Pius VII dan banyak paus yang lain mengutuk tindakan itu. Memang ingat ya, pada masa Katolik itu pernah ada dalam sejarah yang sangat panjang. Jemaat awam tidak boleh punya Alkitab. Tidak boleh baca Alkitab. Tapi kemudian makin lama, makin lunak, sampai akhirnya sekarang malah disuruh baca Alkitab. Saya pernah dalam satu kondisi tidak boleh baca Alkitab. Kenapa? Takut tafsirannya beda-beda. Jadi mereka hanya dengar khotbah satu arah. Apa yang dikhotbahkan itu, hanya itu yang boleh dipahami. Jadi tidak boleh belajar masing-masing. Dan itu terjadi dalam sejarah yang sangat lama, sampai akhirnya sekarang mereka bahkan disuruh baca Alkitab. Tapi tetap dalam, meskipun disuruh baca, tetap dalam tadi ya, indoktrinasi tafsiran satu terpusat dari Paus. Ya. Jadi apakah kita akan mengatakan doktrin infallibility ini bisa cocok sama sejarah? Tidak cocok. Banyak pertentangan di antara para paus. Dan banyak paus sering mengubah pandangannya. Harusnya kalau infallible, pandangannya mesti sama terus harusnya. Kan tidak bisa salah tuh. Kalau sampai berubah, itu kan berarti ada kesalahan lalu diubah.
Tapi ternyata banyak paus yang sering mengubah pandangannya. Misalnya, Zosimus mula-mula menyatakan Pelagius sebagai guru yang ortodoks. Tetapi Zosimus lalu mengubah pernyataannya atas desakan Agustinus untuk mengatakan Pelagius ini sesat. Jadi awalnya ngomong Pelagius ini guru yang benar, tapi karena pengaruh Agustinus, akhirnya dia mesti ngomong Pelagius sesat. Berubah kan? Berubah. Lalu ada yang namanya Vigilinus. Mula-mula tidak mau mengutuk guru-guru sesat pada waktu terjadi pertentangan tentang ajaran monofisit, yaitu ajaran yang mengatakan bahwa Yesus Kristus hanya punya satu hakikat yang bersifat campuran ilahi manusia. Dan lalu ia memboikot konsili Konstantinopel. Tetapi setelah konsili itu mengancam untuk mengucilkan dan mengutuknya, Vigilinus lalu tunduk kepada konsili itu dan mengaku bahwa ia telah menjadi alat setan. Jadi perubahan pemikiran ya, karena diancam. Bisakah itu dikatakan infallible ya? Lalu para paus seringkali punya kepercayaan yang salah. Misalnya, Kalistus itu adalah seorang Unitarian. Masih ingat Unitarian itu apa? Unitarian itu apa? Kepercayaan bahwa Allah itu satu hakikat, satu pribadi. Jelas menolak Tritunggal ya. Dan ada paus yang namanya Kalistus, itu percaya semacam itu. Sesat kan itu ya. Liberius menganut ajaran Arianisme. Apa Arianisme, masih ingat? Arianisme ini nantinya jadi apa di zaman kita? Saksi Yehova. Dan ada paus yang menganut ajaran Arianisme. Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Lalu Paus Honorius mengajarkan bahwa monotelitisme, yaitu ajaran sesat yang mengajarkan bahwa Kristus hanya punya satu kehendak yang merupakan campuran ilahi dan manusia. Akhirnya paus ini dikutuk dan dikucilkan. Semua data ini lagi-lagi dari Loren Butner, seorang yang meneliti Katolik Roma dengan sangat detail sekali. Yang dia mencatat semua apa yang terjadi dalam sejarah Katolik Roma itu. Lalu yang terakhir, Paus pernah mengajarkan hal yang bertentangan dengan fakta. Ini tentu kita sangat ingat ya. Itu Paus Paulus kelima dan Paus Urban ke-7. Yaitu mengecam Galileo. Kenapa? Karena teori Galileo mengatakan bahwa bukan matahari mengelilingi bumi, tetapi bumilah yang mengelilingi matahari. Kenapa dipenjarakan? Karena dianggap ajaran Galileo, penemuan Galileo ini bertentangan dengan firman Tuhan. Karena Gereja Katolik menafsirkan ayat Alkitab, matahari itu mengelilingi bumi. Memang ada yang begitu ya, kesannya begitu ya. Lalu akhirnya ketika ditemukan bahwa bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi matahari, Galileo dianggap sesat oleh Gereja Roma Katolik. Dan kemudian dipenjara dan disiksa. Padahal yang benar mana? Galileo atau tafsiran Katolik? Galileo yang benar. Jadi Galileo ini tidak bertentangan dengan Alkitab. Galileo bertentangan dengan tafsiran Katolik tentang Alkitab. Memang Alkitab ini bukan ilmu pengetahuan ya. Bukan buku sains ya maksudnya. Jadi Alkitab itu seringkali memberikan tulisan itu dalam apa yang menjadi pandangan manusia. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Seolah-olah mataharinya yang muter ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Alkitab kan memang ngomong kesan begitu. Itu karena memang Alkitab dicatat dalam sudut pandang manusia memandangnya. Seolah-olah matahari yang muteri bumi. Terbit, lalu putar, tenggelam. Ya Alkitab tidak salah karena memang Alkitab bukan buku sains. Alkitab mencatat dari sudut pandang mata ini saja.
Sehingga yang salah bukan Alkitabnya, yang salah adalah penafsiran gereja Katolik pada waktu itu yang dengan ayat semacam itu lalu mengeluarkan satu hukum bahwa matahari mengelilingi bumi. Tapi Galileo meneliti bukan itu. Bumilah yang mengelilingi matahari. Roma Katolik marah sekali. Kamu sesat ya. Gereja mengajarkan matahari kelilingi bumi. Kamu mengajarkan bumi kelilingi matahari. Kamu harus dipenjara, kamu harus disiksa. Kan salah gereja, bukan salahnya Galileo. Lagi-lagi salah gereja Katolik menafsirkan, bukan salah Galileo. Dan bukan salah Alkitab, tapi salah menafsirkan. Lalu apakah dengan demikian ini cocok dengan infallibility of the Pope? Tak cocok. Ternyata Paus pun bisa salah. Ya. Jadi ini adalah bukti-bukti ya bahwa memang ya doktrin infallibility of the Pope ini sangat sukar dan tidak mungkin bisa diterima. Baik dari sudut Alkitab maupun dari sudut sejarah kepausan yang pernah ada. Terlalu jauh untuk dikatakan tidak bisa salah. Ini, lagi-lagi ini sudah perbedaan ya. Jadi Katolik memandang Paus sebagai penerus Petrus, sebagai Paus pertama kita tidak sepaham, beda. Katolik menganggap Paus itu infallible di dalam ajaran iman dan moral. Kita beda, tidak sepaham dengan itu. Dan kita sudah membuktikan bahwa doktrin itu sebagaimana yang dikatakan oleh Philip Schaff, itu adalah doktrin yang baru muncul untuk menutupi ketidakkonsistenan di dalam gereja Katolik yang sudah terjadi berabad-abad lamanya. Baik, ini tentang perbedaan ya dalam hal memandang Paus. Sangat beda antara Katolik dan Kristen. Saya berhenti di sini. Kita akan kembali melanjutkan di Kamis yang terakhir di bulan ini. Jadi bulan ini masih ada ketam melanjutkan akan seri ini ya. Baik, silakan ada yang mau bertanya tentang tema ini ya. Tentang masalah kepausan dalam perspektif Kristen dan Katolik. Hah? Iya, konsili. Yang mengangkat paus konsili, sidang. Nunjuk siapa? Bukan diturunkan kayak kaisar ya, punya anak, bukan. Tapi dari sidang, konsili gereja. Pilih. Oke, tidak ada pertanyaan, kita tutup. Mari kita berdoa. Lagi-lagi dengan belajar ini, kita bukan hanya lihat sesuatu yang keliru yang pernah terjadi dalam pandangan Kristen memandang Katolik. Tapi biarlah ini kembali membangkitkan semangat sola scriptura kita. Mari junjung tinggi Alkitab di atas segala sesuatu. Di atas ajaran siapapun, junjung tinggi Alkitab. Katakan benar kalau itu sesuai dengan Alkitab. Katakan salah kalau itu bertentangan dengan Alkitab. Mari kita mohon Tuhan memampukan kita untuk bisa menghidupi akan sola scriptura sampai ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur belajar pada malam hari ini. Kalau selama ini kami memandang perbedaan antara Kristen dan Katolik hanya perbedaan yang tipis, biar Engkau boleh menolong kami melihat ternyata perbedaannya cukup tajam, bahkan sangat tajam sekali. Bahkan dalam hal yang prinsip. Dan dengan itu biarlah kami bisa dengan terang melihat akan posisi kami. Dan biarlah kami boleh memandang bukan dengan mata yang sinis, hati yang benci, tapi dengan penuh belas kasihan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami. Dan bila kebenaran-kebenaran yang kami pelajari juga boleh membuat kami semakin mengenal kebenaran.
Dan biar itu mempengaruhi keputusan-keputusan kami. Secara khusus yang berkenan dengan Kristen dan Katolik. Terima kasih. Ini doa kami, berkati terus berikan kami setia untuk belajar. Dan kami akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mari engkau juga memberkati. Yang ucap syukur dan mengakhiri kelas ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.